Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon disebutkan nama dan alamat. Kalau berkenan juga disebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Oh ya, oke. Nama saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Masyarakat Indonesia kenalnya pesulap merah, julukannya. Ya. Dan kalau asalnya dari Jabodetabek, tepatnya di Tangerang Selatan. Untuk nomor telepon saya bisa kontak ke admin saya yang tertera di semua medsos saya, di bio-nya ada linknya. Ya. Nah itu nomor admin khusus saya ada. Bisa disebutkan? Nggak hafal nomornya. Nggak hafal. Iya, semua kayak Instagram Marcel Radival 1, di bio-nya ada nomornya. Terus kalau TikTok Marcel Radival, yang followersnya 1,5 juta followers. Hati-hati banyak akun palsu. Kalau Instagram yang centang biru, kalau YouTube pesulap merah gitu. Semuanya ada nomor saya di sini. Mohon maaf, asal mulanya berkunjung ke pondok pesantren ini Ya. seperti apa? Oke. Jadi sebenarnya saya banyak banget netizen masyarakat Indonesia yang merequest saya untuk membongkar atau menggeledah tempat pesugihan di Gunung Kawi. Karena menurut masyarakat Indonesia banyak menyesatkan umat muslim di sana. Banyak umat muslim yang malah minta-minta ke kuburan, bukan minta ke Allah Azza wa Jalla. Nah, maka dari itu saya juga penasaran kan, ritual kepercayaan di Gunung Kawi itu seperti apa. Akhirnya kemarin saya syuting di sana, lalu saya upload ke medsos saya. Nah, karena masyarakat Indonesia banyak yang tahu saya sedang di Malang, banyak request di kolom komentarnya, "Bang, datengin Masjid Tiban." Katanya masjid itu dibangun sama jin, mitosnya gitu. Nah, dan di situ ditulisin juga, di sana banyak hal-hal unik. Kayak ground floor-nya itu disebutnya lantai 3. Baru masuk udah disebutnya lantai 3. Terus di situ juga ada minimarketnya. Terus bangunannya penuh full motif, semuanya cantik, artistik. Nah, penasaran akhirnya saya. Nah, karena rasa penasaran itu saya cari di Google Maps Masjid Tiban, ketemu alamatnya. Saya coba datangi dan luar biasa. Saya pikir tadinya ini tempat wisata berbayar tiket gitu. Ternyata di sini non komersil. Ini luar biasa banget nih. Dan semua bangunannya yang saya lihat ini benar-benar diperlihatkan detail-detail kecilnya untuk seni dan keindahan. Jadi ini benar-benar ajaib. Ya wajar aja masyarakat banyak yang menilai ini kayaknya kalau manusia yang bikin nggak mungkin deh. Karena ini hal-hal yang detail banget. Nggak ada satu celah pun yang polos gitu. Alias nggak ada kecantikan, nggak ada. Di sini penuh dengan kecantikan, penuh dengan seni, jadi luar biasa nih. Terus juga bikin jiwa dan pikiran tenang pas masuk. Alhamdulillah. Luar biasa. Di sini karena keindahan itu membuat pikiran dan jiwa tuh kita jadi tenang. Dan juga yang bikin saya kaget, di sini nggak ada AC dan kipas angin tapi adem. Alhamdulillah. Luar biasa. Ademnya barokah. Ademnya barokah, Masya Allah. Iya. Jadi di sini teman-teman ada minimarket dan harganya semua terjangkau, nggak bisa nego boleh tadi. Nego boleh. Tapi kalau mau beli harganya sesuai yang tercatat. Masya Allah. Dan di sini diharamkan malah nggak diperbolehkan untuk menawarkan untuk orang beli ya. Nggak ada boleh ada paksaan orang untuk mengeluarkan uang. Jadi benar-benar non komersil semua. Semua umat muslim ataupun non muslim bisa ke sini terus mengadakan acara keluarga, meeting misalkan sama teman-teman. Dan caranya gampang banget, ketika datang teman-teman bisa langsung lapor ke belakang bagian informasi 2. Iya betul. Dan nggak dipungut biaya apapun. Itu Masya Allah banget. Yang saya nyambung soal yang jualan tadi, di sini memang disuruh berjualan tapi tujuannya tidak berbisnis. Jadi misinya menyediakan kebutuhan para tamu. Iya betul, makanya harganya murah-murah ya, terjangkau semua. Nih saya beli tuh cincin, nih ada gelang, bagus-bagus semua. Dan harganya sangat amat terjangkau karena memang niatnya bukan untuk bisnis ya. Iya. Saya juga beli baju mainan anak untuk anak. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadikan alat berkahnya dari pondok pesantren nyampe ke keluarga yang diberikan oleh-oleh. Saya berharap bisa membawa kebahagiaan di sini, ketenangan di sini ke keluarga saya juga biar ikut bahagia. Amin. Saya berdoa gitu ke Allah Azza wa Jalla, ya Allah ini semoga kebahagiaan dan kesenangan dan kenyamanan yang saya rasakan di Ponpes ini bisa dibawa dan dirasakan ke keluarga atau anak-anak saya. Gitu. Kan berkah itu tidak terbatas. Berkah tidak terbatas, betul. Tidak terbatas, mudah-mudahan sampai dirasakan sampai ke akhirat nanti. Amin, betul. Saya nyambung tadi ketika mendengar adanya Masjid Tiban atau yang dibangun jin. Itu perasaan yang dirasakan dalam hati itu seperti apa?
ketika mendengar ada netizen yang mengabarkan di sini ada bangunan Dibangun masjid dibangun jin itu rasanya seperti apa? Antara percaya dan tidak dengan Ya, berita. tentu tidak percaya, pasti tidak percaya gitu. Alhamdulillah. Karena memang nggak mungkin gimana caranya, jin itu kan levelnya di bawah manusia. Manusia itu pemimpin di muka bumi. Gimana caranya ketika ada keindahan yang luar biasa kayak gini, kita malah mikir ini dibangun jin. Mustahil. Jin itu keahliannya di bawah manusia. Di bawah manusia. Maka dari itu pasti ada yang membangun. Dan pasti, dan luar biasanya yang membangun atau yang memiliki ini Romo Kiai Haji Ahmad ya. Nah itu luar biasanya saya dengar dia nggak mau mengakui sebagai ide atau kemampuan dirinya sendiri. Rahimahullah berkeyakinan bahwa semua yang ada di sini itu ide dari Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal yang memberikan keahlian itu, ide itu, gambaran itu, sehingga dia cuma membuat gitu. Sebagai perantara yang tukangnya yang ngebuat doang. Masya Allah, itu luar biasa, benar-benar pembelajaran definisi dari la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali apa yang Allah kehendaki. Dan itu jadi pembelajaran luar biasa sih untuk saya dan untuk masyarakat Indonesia juga. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya di dunia ini, apapun entah itu keahlian, harta ataupun apapun itu, semuanya berasal dari Allah Azza wa Jalla. Jangan menyombongkan ini karena aku. Gitu. Luar biasa nih. Setelah sampai berkunjung ke sini, menyaksikan sendiri, merasakan sendiri, kesan-kesannya terhadap bangunan itu lebih dipersingkat lagi seperti apa? Oh, kalau kesan saya terhadap bangunan ini, ya tentu kalau dipersingkat dengan kata-kata yang mudah dimengerti adalah cantik, artistik, membahagiakan. Barokah, iya. Cantik, artistik, membahagiakan, dan insya Allah membawa berkah. Dan saya doain semua masyarakat Malang atau masyarakat di luar Malang yang berkunjung ke sini merasakan kebahagiaan, ketenangan, bisa membawa kebahagiaan dan ketenangan itu ke rumah juga. Amin. Semoga ikut nular kan gitu ya. Nular kebahagiaan dan kenyamanannya gitu. Karena kalau di rumah kita nggak bersyukur, kurang nyaman terhadap kondisi rumah kita sendiri, yang ada nanti berantem terus sama istri. Maka dari itu ketika kesini boleh bawa istri ke sini, makan-makan di sini, masya Allah, dan nggak dipungut biaya apapun. Luar biasa. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia televisi atau artis, itu harapannya ke depan dengan adanya bangunan pondok pesantren ini seperti apa untuk halangan umum? Harapan saya jangan pernah dikomersilkan, semoga terus bisa menjadi manfaat untuk banyak masyarakat, bisa memberikan banyak kebahagiaan untuk masyarakat, dan insya Allah saya doakan semoga orang-orang yang tinggal di sini juga dipenuhi dengan kebahagiaan dan dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla untuk didatangi keberuntungan-keberuntungan dalam hidup. Saya berharap kedepannya bisa membuat masyarakat di luar sana yang mungkin sulit merasakan bagaimana punya rumah luas atau tempat untuk ngumpul bersama keluarga yang luas, bisa ini jadi solusinya. Karena kalau misalkan mereka kan kasihan nih, yang rumahnya tuh harus parkir motor di dalam juga, gitu. Itu kan mereka pengen ngerasain juga gimana sih kemewahan dunia. Dan ini Ponpes ini luar biasa. Itu bisa memberikan manfaat, hal yang sulit untuk didapatkan banyak orang. Jadi saya berharap semoga kedepannya bisa memberikan manfaat dan kebahagiaan lebih banyak lagi untuk masyarakat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kedepannya untuk Islam yang konsepnya rahmatan lil alamin, dengan adanya bangunan pondok pesantren ini suatu saat terwujud enggak? Berandai-andai aja, Islam yang rahmatan lil alamin dengan adanya bangunan pondok pesantren seperti ini, apakah akan terwujud? Karena itu tujuannya Romo Kiai. Salah satu tujuannya Romo Kiai adalah mewujudkan rahmat Islam untuk seluruh umat ya. Iya, rahmatan lil alamin. Kasih sayang untuk seluruh umat, dan insya Allah dengan adanya sosok sangat amat baik dan ajaib seperti itu, mustahil, bisa dibilang mustahil ada manusia sebaik itu di zaman sekarang. Gitu. Enggak mengkomersilkan apapun dan malah bertujuan untuk memberikan manfaat untuk seluruh umat, bukan hanya umat muslim aja. Yang non muslim pun diperbolehkan masuk sini gratis, dan diperbolehkan juga untuk rekam video, upload ke Instagram, memberitahukan tentang kecantikan-kecantikan di ruangan ini, di bangunan ini. Itu luar biasa, dan saya yakin itu bisa terjadi, terwujud. Amin. Dan luar biasanya ini juga sangat amat memberikan citra baik untuk orang Jawa. Karena di luar sana orang Jawa kan suka dipandang rendah. Orang Jawa nih, kayak saya juga orang Jawa,
kita seringkali ketika kita nyebut Jawa, wah ini mas emas gitu, wah ini tukang gitu dibilangnya. Nah, dengan adanya bangunan ini luar biasa. Ini mengangkat harkat dan martabat orang Jawa juga serta umat muslim juga. Bahwa umat muslim dan orang Jawa bukan baik hanya ke sukunya aja atau hanya ke umat muslim aja, tapi baik untuk seluruh umat. Suku apapun. Masya Allah. Ini menginspirasi banget untuk saya dan semoga untuk masyarakat Indonesia juga ini bisa jadi inspirasi. Kita mengumpulkan kekayaan, mengembangkan hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk memberi manfaat untuk banyak orang. Gitu. Terus untuk manfaat yang jenengan rasakan atau yang Anda rasakan, manfaat setelah berkunjung ke pondok sini, menyaksikan dengan bangunan di sini, berada di ruangan-ruangan dari lantai dasar sampai lantai paling atas, manfaat yang Anda rasakan dalam hati. Ya, manfaat yang saya rasakan, ini saya malah nyesel ya, kenapa nggak ngajak keluarga ke sini? Iya, karena luar biasa nih teman-teman, kalau misalkan kamu datang ke sini bersama keluarga, gitu, liburan ngelihat ikan-ikan di bawah, ada akuarium-akuarium, terus bawa makanan sendiri, terus ada tempat duduk untuk makan, ada di lantai atas juga ada hewan-hewan. Nah, teman-teman itu pasti bisa menjadikan kita lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih bersyukur, memunculkan rasa syukur di orang lain. Itu luar biasa tuh. Di sini memunculkan rasa syukur sih yang saya dapat rasakan gitu. Karena kebahagiaan, ketenangan, dan kenyamanannya terasa banget. Nggak panas, adem, walaupun tanpa ada AC dan kipas. Gitu. Kalau Anda kan sudah banyak berpengalaman, atau lagi di dunia pertelevisian, mengambil syutingan di mana-mana di luar daerah. Yang membedakan secara spesifik dengan liputan di tempat lain dengan di pondok pesantren ini seperti apa? Yang membedakan adalah yang mengagetkan sebenarnya ini, non komersilnya, Pak. Non komersilnya. Sumpah, ini kalau dipunyain di Jakarta pasti udah dikomersilin, Pak. Ini udah dikomersilin, kayak biaya parkir berapa, terus tiket masuk berapa, bahkan kayak misalkan ruangan-ruangan tadi kayak ada akuarium, itu dibedain lagi tiketnya nanti. Tiketnya dibedain gitu. Toilet. Nah ini, toilet toilet dihargain juga. Kalau ada yang mau tidur dihargain juga. Tapi ini yang menakjubkan di sini, yang membedakan ini dengan tempat-tempat lain, bahkan di luar negeri sekalipun, yaitu adalah selain cantik dan detailnya, ini adalah non komersilnya. Beneran terasa banget niat untuk menjadi manfaat untuk banyak orang. Semoga saya berharap bisa ada manusia seperti itu lagi yang berbuat baik serta bermanfaat untuk banyak orang sih. Masya Allah, ini menginspirasi banget nih. Romo Kiai Haji Ahmad, Masya Allah. Kan kalau pondok pesantren itu umumnya yang dipelajari kan teori ilmu agama. Kalau di sini yang diajarkan praktek hidup beragama. Iya, betul. Praktek hidup beragama, dan bangunan ini adalah salah satu wujud jalan keluarnya permasalahan penyakit-penyakit hati. Jadi kalau diperhatikan dari lantai dasar sampai lantai paling atas nggak ada bentuk ruangan yang sama. Orang yang menempuh bangunan, yang mendanai bangunan, yang mengerjakan bangunan, itu nanti yang berkunjung akan mendapatkan barokah, manfaat, berkah yang sama seperti orang yang mendanai bangunan, seperti orang yang mengerjakan bangunan. Berharapnya seperti itu ya? Ya memang nganunya seperti itu. Memang seperti itu ya, Masya Allah. Amin, saya aminkan. Indikasinya kalau orang bisa merasakan manfaat yang sama, indikatornya adalah yang dirasakan ketika masuk ke dalam pondok pesantren. Iya, betul. Kan biasanya orang menempuh dzikir, sholat malam, itu kan belum bisa merasakan ketenangan. Nah, di sini orang masuk aja langsung merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Iya, betul. Kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, ini berkah banget, Masya Allah. Itu yang dinamakan berkahnya untuk bisa bermanfaat juga orang yang memanfaatkan bangunan di pondok pesantren ini. Dan ini benar banget, kalau misalkan teman-teman punya penyakit mental ataupun penyakit hati gitu, sulit bersyukur, mungkin baca Al-Quran di luar sana kurang nyaman, bisa di sini nih. Ya kan, bawa Al-Quran, zikir di sini, berdiam diri, disediakan untuk terhubung langsung ke Allah Azza wa Jalla. Tempat tenang, nyaman, kamu bisa pilih tempat yang di mana yang kamu sukai di sini. Mana yang dirasakan cocok. Betul. Jadi itu bisa membantu juga untuk menetralisir gangguan-gangguan setan atau bisikan-bisikan setan yang membuat kamu nggak bersyukur di luar sana kan. Betul. Kemudian harapannya ke depan untuk masyarakat Indonesia, untuk umat Islam yang kondisinya seperti itu. Harapan ke depan dengan adanya bangunan pondok pesantren ini seperti apa?
Harapan saya ke depannya ya karena tujuannya untuk memberikan manfaat untuk banyak orang, harapan saya adalah banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui tentang Masjid Tiban ini aslinya untuk apa dan pemikirannya ini dibangun untuk apa, sehingga ketika datang ke sini benar merasakan ketenangan dan manfaatnya. Ya, gitu, Masya Allah. Terutama bisa mengenal Islam lebih Betul. jauh. Saya berharap malah teman-teman artis yang lain berkunjung ke sini, memperkenalkan ikut ini. Karena ini beneran non komersil dan membantu masyarakat banget nih. Mau itu masyarakat Malang ataupun non Malang yang punya duit ataupun nggak punya duit, dinilainya sama rata semua di sini. Masya Allah. Ini pembelajaran yang luar biasa banget untuk memberi manfaat ke banyak orang. Gitu. Terakhir, pengen nggak ngajak keluarga ke sini atau temen? Oh tentu, pasti. Saya pengen ngajak keluarga sebenarnya. Anak, istri, orang tua, betul. Untuk mampir ke sini, untuk memperlihatkan ada loh orang Jawa yang baik, orang Muslim yang baik, bukan hanya ke agamanya, bukan hanya ke sukunya doang, tapi untuk seluruh umat di muka bumi. Ingin memberikan kebahagiaan dan manfaat. Jadi lebih-lebih diajak niat mengambil berkah. Betul. Untuk dunia akhirat. Untuk dunia akhirat di sini, betul. Jadi sangat amat berguna ketika keluarga kita diajak ke sini untuk menyadarkan bahwa kemewahan dunia itu bukan untuk mendapatkan pujian untuk ke diri sendiri, tapi untuk memberi manfaat ke lebih banyak orang. Kita nggak dipuji mah nggak apa-apa, yang penting Allah yang dipuji. Amin, gitu. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Terima kasih atas Sama-sama. kesan-kesan yang disampaikan. Semoga perjalanan Anda dan kru selamat sampai tujuan. Amin. Bagi teman-teman, berkah untuk keluarga yang di rumah. Bagi teman-teman yang mau ke sini, cari aja di Google Maps Masjid Tiban. Ada langsung muncul keluar. Jalan Mohtar. Ada di web pondok yang resmi ponpesbibaafadroh.or.id. Kalau mau mengunjungi ini ya. Website pondok itu informasinya akurat. Lebih detail lagi ya. Kalau nganu mengetik Masjid Tiban, soalnya banyak yang mitos-mitos ribuan yang ngupload munggah ke pesantren bangunan ini. Betul. Jadi untuk hati-hati dengan mitos-mitos, kepercayaan-kepercayaan yang justru malah merusak iman dan nggak sesuai dengan tujuan dari ponpes ini dibangun. Hati-hati, banyak banget soalnya. Dari mulai yang kayak di sini untuk ngalap keberuntungan lah dengan lempar koin, padahal ya kalau misalkan berharap sesuatu ya kita tinggal ngangkat tangan minta ke Allah Azza wa Jalla secara langsung, pilih tempat yang paling nyaman di tempat ini, gitu, agar keberkahannya bisa didapatkan dari ketenangan dan kebahagiaan yang dirasakan, gitu. Terima kasih. Sama-sama. Dan mohon maaf saya sudah mengganggu waktu perjalanan Anda. Masya Allah, ini malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini